Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya di mana saja berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik, Tuhan sangat-sangat baik. Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan hidup kita. Tuhan itu selalu menuntun kita, bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan itu selalu turut bekerja di dalam segala hal dalam kita yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dituntun oleh Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kebahagiaan dan hidup di dalam kesejahteraan. Semua kita hanya membutuhkan Tuhan. Marilah kita, hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Setiap pembacaan firman Tuhan, kami percaya bahwa ada yang mendapatkan berkat. Yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat buat kami untuk hari ini, hari esok, dan untuk seterusnya. Karena itu ya Bapa, mari Tuhan, Engkau terus tuntun kami ke dalam jalan-Mu yang benar, agar supaya kami menerima berkat-berkat Tuhan itu. Biarlah hidup kami menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya ya Bapa, kami mau membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri untuk kami. Tuhan akan mendidik dan Tuhan akan mengajarkan kepada kami. Dan Tuhan juga akan menasehati dan serta Tuhan akan menegur kami untuk terus menuju ke jalan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya firman-Mu akan kami terima di dalam hati kami, dan biarlah hati kami sebagai tanah yang subur. Dan biarlah benih Tuhan tertanam dan berakar di dalam hati kami, dan bahkan akan bertumbuh serta berbuah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan membacanya pada Amsal 17. Amsal 17 ayat yang pertama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ayat 2, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Ayat 3, kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 4, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ayat 6, mahkota orang-orang tua
adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ayat 7. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ayat 8. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Ayat 11. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Ayat 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ayat 16. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat 18. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Ayat 19. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Ayat 21. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ayat 24. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Ayat 26. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Demikian firman Tuhan. Amsal 17 ayat yang pertama sampai ayat 28. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah suara Tuhan sendiri buat kami. Terima kasih Tuhan atas ajaran Tuhan, atas didikan Tuhan, atas teguran dari Tuhan buat kami, supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat dan pemengertian.
Karena semua itu hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya kami terus akan mengenal Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan dengan kebenarannya. Dan kami percaya Tuhan, ajaran-Mu pada hari ini terus untuk mendidik kami, agar supaya hidup kami semakin hari semakin baik. Untuk hubungan keluarga dipulihkan. Untuk hubungan dengan sesama dipulihkan. Dan terus akan menjadi hidup yang baik. Karena itu Tuhan, kami hanya terus membutuhkan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan tertanam di dalam hati kami. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.